Berikutnya, hingga 4 hari usai debat, seluruh calon presiden belum lepas membahas saat mereka berkampanye. Anies mengomentari soal data tanah Prabowo, sementara Prabowo mengomentari soal alutsista bekas dan Ganjar berkomentar soal pemimpin harus menjaga emosi. Seperti apa komentar para capres? Kita simak liputannya berikut ini. 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Jadi tidak hanya omon-omon. 4 hari sejak debat ketiga calon presiden pada Minggu 7 Januari lalu, para calon presiden masih mengomentari isi debat pada Kamis. Komentarnya pun saling kritik satu sama lain. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat berkampanye di kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis pagi menanggapi soal dirinya dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya dalam debat soal kepemilikan lahan Prabowo Subianto. Anies menyebut seharusnya persoalan pernyataan dalam debat diselesaikan juga dalam forum debat, bukan di Bawaslu. Terlebih Anies menegaskan, data kepemilikan lahan Prabowo merujuk pada data yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Ya memang saya menggunakan data yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. Dan data itu ada rujukannya. Jadi kalau memang dianggap bermasalah ya kita lihat rujukannya gimana gitu. Pembahasan soal debat ketiga Pilpres juga dilakukan oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Saat berkampanye di Lampung Kamis siang, Prabowo membahas pernyataan alutsista bekas yang dilontarkan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat debat. Prabowo menyebut dirinya prajurit dan pernah di medan perang sehingga mengerti alutsista yang bagus atau tidak meski dalam kondisi bekas. Dorong, aku ini prajurit, aku perang, aku bukan di belakang meja, aku perang. Masa orang perang mau pakai barang yang gak bagus? Tidak hanya Capres nomor urut 1 dan 2, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga membahas soal isi debat ketiga. Saat melakukan safari politik di Tegal, Jawa Tengah pada Kamis pagi, Ganjar menyebut seorang capres semestinya menunjukkan hal yang edukatif saat berdebat, bukan menunjukkan emosinya. Tanggapan Ganjar soal emosi pemimpin ini sejalan dengan pernyataan politikus Yusuf Kala pada Rabu sebelumnya yang meminta publik memikirkan kondisi jika sebuah negara dipimpin oleh pemimpin yang emosional. Iya, pasti emosinya mesti dijaga. Karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka. Maka kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif. Sebenarnya ada orang yang mengatakan tidak edukatif gitu. Tapi menurut saya itu edukasi paling baik. Debat ketiga calon presiden pada Minggu 7 Januari lalu memang berlangsung panas, setiap capres saling melontarkan kritik. Debat Pilpres 2024 masih akan digelar 2 kali lagi oleh KPU. Debat keempat akan digelar pada Minggu 21 Januari 2024, khusus untuk calon wakil presiden, dan debat kelima pada 4 Februari 2024, khusus untuk calon presiden. Sementara pencoblosan atau pemilu serentak akan dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024. Tim Liputan CNN Indonesia.